Setiap negara memiliki perjalanan dan pencapaian yang berbeda. Dalam video ini, kita akan menjelajahi perbedaan mendasar antara negara maju dan negara berkembang. Bayangkan sebuah perlombaan lari maraton. Ada pelari yang sudah jauh di depan dengan sepatu lari canggih, nutrisi yang terjaga, dan pelatih yang handal. Mereka inilah negara maju. Sementara itu, ada pelari yang masih berusaha keras dengan peralatan seadanya dan mungkin sedikit tertinggal. Mereka adalah negara berkembang. Negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Prancis dikenal dengan teknologi canggih, infrastruktur modern, dan standar hidup yang tinggi. Mereka memiliki ekonomi yang kuat dan stabil, serta sistem pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Sementara itu, negara berkembang seperti Indonesia, India, dan Nigeria masih menghadapi tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun demikian, mereka memiliki kekayaan budaya dan sumber daya alam yang melimpah. Di negara maju, akses terhadap fasilitas pendidikan dan teknologi lebih mudah diperoleh. Namun, di negara berkembang, banyak penduduk yang masih berjuang untuk mendapatkan layanan dasar ini. Terdapat perbedaan signifikan antara negara maju dan berkembang dalam hal tingkat pendidikan, harapan hidup, dan PDB per kapita. Berikut adalah penjelasannya. Pendidikan negara maju memiliki sistem pendidikan yang lebih maju dan merata, angka melek huruf yang lebih tinggi, akses ke pendidikan tinggi yang lebih luas, kualitas pendidikan yang lebih baik dengan fasilitas dan sumber daya yang memadai, fokus pada pendidikan tinggi dan penelitian. Negara berkembang, sistem pendidikan yang seringkali kurang berkembang dan tidak merata, angka melek huruf yang lebih rendah, akses ke pendidikan tinggi yang terbatas, kualitas pendidikan yang seringkali kurang baik dengan fasilitas dan sumber daya yang terbatas, masih berjuang dengan angka putus sekolah yang tinggi. Harapan hidup negara maju, angka harapan hidup yang lebih tinggi, akses ke layanan kesehatan yang lebih baik, tingkat gizi yang lebih baik, kondisi sanitasi dan lingkungan yang lebih baik. Negara berkembang, angka harapan hidup yang lebih rendah, akses ke layanan kesehatan yang terbatas, tingkat gizi seringkali kurang baik, kondisi sanitasi dan lingkungan yang kurang baik, tingkat kematian bayi yang lebih tinggi. PDB per kapita negara maju, PDB per kapita yang jauh lebih tinggi, ekonomi yang lebih terdiversifikasi dan berteknologi tinggi, infrastruktur yang lebih maju, tingkat industrialisasi yang lebih tinggi. PDB per kapita negara berkembang yang jauh lebih rendah, ekonomi yang seringkali bergantung pada sektor primer atau pertanian dan pertambangan, infrastruktur yang kurang berkembang, tingkat industrialisasi yang rendah, tingkat kemiskinan yang tinggi. Perbedaan ini mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masing-masing negara. Mari kita renungkan bagaimana kita dapat berkontribusi untuk pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera. Negara berkembang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya melalui berbagai program pembangunan. Mereka berfokus pada peningkatan infrastruktur,
pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Meskipun proses ini tidak mudah dan penuh dengan tantangan, namun semangat dan determinasi masyarakat di negara-negara ini sangat menginspirasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan negara berkembang Indonesia dengan negara maju Belanda. Yuk, disimak. Perbedaan antara Belanda sebagai negara maju dan Indonesia sebagai negara berkembang dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Berikut adalah perbedaan utama. Ekonomi Indonesia. Bayangkan Indonesia sebagai raksasa yang sedang bangkit. Ekonomi kita tumbuh pesat, didorong oleh sumber daya alam yang melimpah dan pasar domestik yang besar. Namun, kita masih berjuang dengan tantangan seperti struktur dan ketimpangan. Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi masih bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti kemiskinan, pengaruh dan ketimpangan ekonomi. Belanda di sisi lain adalah pemain global yang mapan, seperti memiliki ekonomi yang teridentifikasi dengan fokus pada inovasi, perdagangan, dan layanan. Mereka adalah ahli dalam mengelola air dan energi. Belanda memiliki ekonomi yang sangat maju dan stabil. Negara ini adalah salah satu negara dengan PDB per kapital tertinggi di dunia. Ekonomi Belanda dominasi oleh sektor jasa, termasuk keuangan, akuntansi, dan teknologi informasi. Inovasi dan teknologi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Belanda. Teknologi dan inovasi. Indonesia sedang mengejar ketertinggalan teknologi. Kita memiliki banyak startup teknologi yang menjanjikan, seperti masih perlu meningkatkan struktur digital dan akses internet. Indonesia sedang mengembangkan ekosistem teknologi dengan pertumbuhan startup yang pesat. Belanda adalah pusat inovasi Eropa. Mereka memiliki universitas termuka, pusat penelitian canggih, dan perusahaan-perusahaan teknologi global. Belanda adalah pemimpin dalam inovasi dan fokus pada teknologi berkelanjutan dan energi terbarukan. Infrastruktur. Belanda memiliki infrastruktur yang sangat maju dan terintegrasi, termasuk jaringan kereta api cepat, jalan tol, bandara internasional, dan fasilitas publik yang modern. Belanda juga memiliki infrastruktur yang sangat baik, terutama dalam pengelolaan air. Mereka adalah ahli dalam mengelola air dengan sistem bendungan yang kanal dan canggih. Teknologi dan inovasi memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur Belanda. Indonesia sedang dalam tahap infrastruktur yang masih masif. Infrastruktur di Indonesia masih berkembang dan menghadapi banyak tantangan. Meskipun ada peningkatan dalam pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan daerah lainnya yang masih kurang mendapatkan akses yang memadai ke fasilitas publik dan layanan dasar. Proyek-proyek besar seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan sedang dikerjakan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. 3. Pendidikan di Belanda. Sistem pendidikan di Belanda sangat terstruktur dan dihargai tinggi. Tingkat
tingkat melek huruf hampir 100%, dan pendidikan dasar hingga menengah garis untuk semua warga negara. Universitas di Belanda juga dikenal dengan standar pendidikan yang tinggi. Lalu gimana dengan pendidikan di Indonesia? Sistem pendidikan di Indonesia juga terus berkembang, tetapi masih menghadapi tantangan seperti kurangnya fasilitas, tenaga pengajar yang tidak memadai, dan akses yang tidak merata ke pendidikan dasar dan menengah. Tingkat melek huruf lebih rendah dibandingkan Belanda. Kesehatan. Belanda memiliki sistem kesehatan yang sangat maju dan terjangkau. Setiap warga negara memiliki akses ke layanan kesehatan dasar yang berkualitas tinggi. Angka harapan hidup di Belanda salah satu yang tertinggi di dunia. Sementara, sistem kesehatan di Indonesia masih berkembang dan menghadapi tantangan seperti kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis yang terbatas, dan akses yang tidak merata ke layanan kesehatan. Angka harapan hidup di Indonesia lebih rendah dibandingkan Belanda. Kualitas hidup. Kualitas hidup di Belanda sangat tinggi. Penduduk Belanda menikmati standar hidup yang baik dengan akses yang luas ke teknologi dan layanan kesehatan, juga fasilitas publik. Tingkat kepuasan hidup di Belanda salah satu yang tertinggi di dunia. Sementara, kualitas hidup di Indonesia bervariasi tergantung pada daerah dan status ekonomi. Meskipun ada peningkatan dalam beberapa aspek, banyak penduduk yang masih menghadapi tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, dan akses yang terbatas ke layanan dasar. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan perjalanan yang berbeda bagi kedua negara dalam hal pembangunan dan modernisasi. Belanda telah mengalami transformasi ekonomi yang luar biasa sejak abad ke-20. Sementara, Indonesia masih berjuang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Terima kasih telah menonton. Join the journey towards sustainable development.